5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 5 tentang cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Benny. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Benny. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Di sini ada percakapan Benny dan teman-temannya adik-adik. Mari kita simak percakapan mereka. Mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi, tanya Benny. Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah cuaca sudah cerah, jadi saya tidak ingat kalau bawa payung, kata Edo. Oh begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas kan? Tanya Siti. Tentu saya ingat, ini barang bekasnya, jawab Edo. Teman-teman, barang bekas sudah kita bawa. Lalu apa yang akan kita buat? Tanya Benny. Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar, saya yang menggambar bagian-bagian pecahan, kata Udin. Saya suka menggunting, nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan, kata Siti. Saya suka mewarnai, nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita, kata Lani. Saya yang bertugas menempel dan menulis, kata Dayu. Saya membantu Siti menggunting gambar kotak, kata Edo. Baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Itu tadi percakapan adik-adik antara Benny dan teman-temannya yang sedang membuat prakarya pecahan dari barang bekas, yaitu dari kardus adik-adik. Benny dan teman-temannya tadi bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda-beda, namun mereka tetap bersatu adik-adik menyelesaikan tugas tersebut. Apakah adik-adik pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Nah, adik-adik pasti pernah ya mengerjakan tugas bersama kelompok kalian. Tuliskan tugas kelompok yang pernah kalian kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nah, adik-adik bisa menuliskan di buku tulis kalian apa tugas kelompok yang pernah kalian lakukan dan apa tugas kalian atau peran kalian. Misalnya tugas membuat hiasan kelas dari barang bekas misalnya. Oh, tugasmu apa? Misalnya mengecat botol plastik yang akan dibuat vas bunga, misalnya seperti itu. Bersatu dalam keberagaman itu tugas dalam mengerjakan tugas itu sangat penting adik-adik. Karena bersatu dalam keberagaman itu akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Adik-adik, di sini Benny dan teman-temannya membuat alat peraga pecahan. Menjelang sore, tugas mereka pun sudah usai. Benny keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Benny dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka adik-adik. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik. Adik-adik lihat di sini alat peraga yang dibuat oleh Benny dan teman-temannya. Yang pertama, Benny membuat satu lingkaran utuh. Lalu lingkaran itu dibagi menjadi dua. Setiap bagiannya ini nilainya adalah setengah. Nah, setelah itu alat peraga yang dibuat kemudian adalah yang bernilai 1/4. Berarti lingkaran ini dibagi 4 dan hanya ada satu bagian. Berarti satu bagian ini nilainya 1/4. Lalu dibuat lagi 2/4 dan 3/4. Ini adalah pecahan 1/3 dan 2/3 yang dibuat oleh Benny dan teman-temannya. Nah, sekarang kita akan bermain dengan pecahan adik-adik. Mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil belajar, membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda. Lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti adik-adik. Nah, di sini Siti itu memakai pecahan 1/4, sedangkan si Benny memakai pecahan 2/4. Lalu manakah pecahan yang lebih besar adik-adik? Nah, pecahan yang lebih besar berarti yang miliknya Benny, yaitu 2/4. Manakah pecahan yang lebih kecil? Otomatis yang lebih kecil adalah milik Siti, yaitu 1/4. Sekarang amati gambar pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar dan manakah yang lebih kecil? Nah, di sini Udin memegang pecahan 3/4, sedangkan Siti memegang pecahan 2/4. Mari kita bandingkan adik-adik. Ini sama-sama penyebutnya adalah 4. Kalau dari gambarnya saja kita sudah tahu mana yang lebih besar. Tapi kalau dari angkanya kita lihat pembilangnya 3 dan 2, mana yang lebih besar adik-adik? Ya, yang lebih besar adalah 3. Maka yang pecahan paling besar di sini adalah miliknya Udin, yaitu 3/4. Sedangkan pecahan yang lebih kecil adalah miliknya Siti, yaitu 2/4. Sekarang amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Edo memegang pecahan 1/3, Dayu memegang pecahan 2/3. Manakah pecahan yang lebih besar adik-adik? Apakah milik Edo atau milik Dayu? Ya, karena penyebutnya sama, kita tinggal bandingkan saja pembilangnya. Jadi yang lebih besar adalah pecahan milik Dayu, yaitu 2/3, dan pecahan yang lebih kecil adalah milik Edo, 1/3. Apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang penyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kita simpulkan adik-adik dari membandingkan pecahan dengan pembilang yang berbeda tetapi penyebutnya sama? Nah, lihat di sini ya. Ini penyebutnya sama, 4 semua. Pembilangnya di sini 1, 2, dan 3. Maka adik-adik bisa kita simpulkan, makin besar pembilang, maka makin besar nilai pecahan itu. Asalkan penyebutnya itu sama. Berbeda dengan kalau penyebutnya berbeda ya, pada pembelajaran sebelumnya sudah Kak Citra jelaskan. Jadi kalau penyebutnya sama, pembilangnya itu semakin besar ya, berarti nilai pecahannya akan semakin besar. Sekarang adik-adik sudah dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama tetapi pembilangnya yang berbeda. Sekarang kamu juga sudah dapat membandingkan ya pecahan dengan pembilang yang sama tapi penyebutnya yang berbeda tadi. Amati gambar berikut ini adik-adik, kita akan bersama-sama memberikan tanda ya. Kita amati soal ini, memberikan tanda lebih dari atau kurang dari. Yang pertama,
1/4 dan 2/4. Yang kita lihat adalah penyebutnya dulu adik-adik. Kalau penyebutnya sama, berarti kita tinggal membandingkan pembilangnya 1 dan 2. 1 itu lebih dari 2 atau kurang dari 2? Ya, kurang dari 2, berarti kita beri tanda kurang dari. 1/4 kurang dari 2/4. Nomor 2, sekarang ada pecahan 2/4 dan 3/4. Kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Berarti kita bandingkan saja pembilangnya 2 dan 3. Mana nih adik-adik? Lebih dari atau kurang dari? 2 itu kurang dari 3. Jadi 2/4 itu kurang dari 3/4. Sekarang ada 1/3 dan 2/3. Penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, kita tinggal bandingkan pembilangnya 1 dan 2. Otomatis 1 itu kurang dari 2, maka 1/3 sama dengan 2/3. Nomor 4 adik-adik. Di sini penyebutnya juga sama lagi, yaitu sama-sama 5. 3/5 dan 2/5. Maka 3 itu lebih dari 2. Jadi 3/5 itu lebih dari 2/5 karena penyebutnya sama. Nomor yang kelima adik-adik, 6/8 dan 4/8. Karena penyebutnya sama, kita bandingkan pembilangnya. 6 itu lebih dari atau kurang dari 4? Ya, lebih dari. Jadi 6/8 itu lebih dari 4/8. Berikutnya adik-adik. Nah, di sini nomor 6 sampai 10 itu penyebutnya berbeda semua. Kita tidak bisa langsung membandingkan pembilangnya. Kalau penyebutnya berbeda semua, kita ingat-ingat lagi pada pembelajaran sebelumnya. Semakin, ya adik-adik, semakin kecil penyebutnya, otomatis pecahan itu malah akan semakin besar. Jadi kalau di sini semakin penyebutnya yang kecil, yang bawah ini semakin kecil, itu berarti semakin besar pecahannya adik-adik ya. Contohnya 2/3 dan 2/4. Di sini penyebutnya berbeda, 3 dan 4. Nah, jangan kamu langsung begini, 3 itu kurang dari 4. Tidak adik-adik. Kalau penyebutnya berbeda, semakin kecil angka penyebutnya, berarti pecahannya itu semakin besar. Jadi ini 2/3 itu lebih dari 2/4. Begitu adik-adik. Ingat ya, kalau penyebutnya berbeda, kalian lihat penyebut yang kecil, itu berarti yang lebih besar. Contohnya yang nomor 7, 1/2 dan 1/3. Mana penyebutnya ini berbeda? Kita pilih yang paling kecil. Nah, semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar pecahannya. Berarti 1/2 itu lebih besar atau lebih dari 1/3. Sekarang 3/8 dan 3/6. Kalau penyebutnya berbeda, abaikan saja pembilangnya untuk sementara adik-adik. Kita cari bilangan yang kecil, penyebut yang kecil. Otomatis kalau penyebutnya kecil itu pecahannya yang paling besar. Jadi ini penyebutnya yang kecil adalah yang 6. Berarti ini yang paling besar. Nah, ini yang paling kecil adik-adik. 3/8 itu kurang dari 3/6. Seperti itu adik-adik. Kita lanjutkan nomor 9, 2/6 dan 2/4. Yang kecil adalah penyebut 4 di sini. Otomatis pecahan ini adalah yang terbesar. Maka 2/6 itu kurang dari 2/4. Selanjutnya nomor 10 adik-adik, 1/8 dan 1/6. Nah, dari penyebutnya saja kita sudah ketahuan nih, ini 8, ini 6. Ini yang kecil penyebutnya, tetapi inilah pecahan yang terbesar. Otomatis 1/8 itu kurang dari 1/6. Begitu adik-adik bedanya mengerjakan penyebut yang sama dan penyebut yang berbeda kalau kita membandingkannya.
Nah, kita akan memberi tanda S untuk salah jika jawabannya salah atau B untuk benar jika jawabannya benar pada kotak yang tersedia. Yang pertama ada pecahan 2/8 itu lebih atau kurang dari 2/4. Apakah ini betul atau salah? Kita lihat penyebutnya. Nah, penyebutnya berbeda 8 dan 4. Kalau penyebutnya berbeda, otomatis penyebut yang kecil itu adalah pecahan yang paling besar. Otomatis ini yang paling besar nih. Berarti betul tandanya yang kita cucuk ini yang kita sudutkan itu adalah yang pecahannya kecil. Jadi nomor 1 ini adalah benar. Sekarang nomor 2, 1/6 dan 1/3. 1/6 lebih dari 1/3. Penyebutnya berbeda adik-adik. Kalau penyebutnya berbeda, kita cari penyebut yang paling kecil karena itu adalah pecahan yang paling besar. Ya, ingat ya, semakin kecil penyebutnya, semakin besar pecahannya. Ya, kalau pecahannya berbeda, berarti ini 1/3 ini lebih besar daripada 1/6 seharusnya. Nah, 1/6 ini kurang dari 1/3 seharusnya adik-adik. Jadi ini salah. Ya, berikutnya, nah nomor 3 ini sangat mudah adik-adik karena di sini penyebutnya sudah sama. Berarti kalau sudah sama, kita bandingkan pembilangnya. Apakah benar 3 itu lebih dari 1? Ya, 3 itu lebih dari 1. Maka ini benar, 3/4 lebih dari 1/4. Nomor 4 adik-adik. Nomor 4 ini 4/6 kurang dari 5/6. Apakah betul atau salah? Penyebutnya sudah sama. Nah, kita bandingkan pembilangnya. 4 kurang dari 5. Ya, betul. Ini adalah pernyataan yang benar. Nah, Beni dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya Siti, Dayu, Lani, Udin, dan Edo pulang ke rumah. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan, atau hujan. Wah, senang sekali kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Adik-adik, kita akan membaca artikel yang berjudul BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta, Greeners. Pengamatan cuaca di Indonesia itu dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG. Nah, badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari adik-adik. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. Jadi BMKG ini tugasnya adalah mengamati cuaca. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum Indonesia itu berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya kondisi cuaca di Jakarta itu berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari, berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Adik-adik, informasi apa sajakah yang kita peroleh dari berita tersebut? Nah, kita bisa mendapatkan informasi dari masing-masing paragraf. Misalnya informasi di paragraf 1, BMKG itu bertugas mengamati tentang cuaca. Lalu informasi yang kedua, BMKG itu mengamati cuaca di seluruh Indonesia. Dan informasi yang ketiga yang kita dapat dari bacaan tadi adalah BMKG itu memperkirakan bulan Januari Indonesia itu masih berada di puncak musim hujan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian.
Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.